Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Salatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Mukarramun, ini sebuah tokoh masyarakat, alim ulama, para asatidz DKM Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh para jajarannya. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, silaturahmi bersama, duduk kumpul bersama di tempat yang penuh dengan barokah. Yang mudah-mudahan duduk kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan jadi wasilah kumpul dan duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Karena itu tiada kata kalimat yang indah pantas kita sampaikan melainkan ungkapan dan ucapan rasa syukur yang dalam kepada Allah. Karena dengan aneka ragam karunia nikmat yang Allah limpahkan, yang begitu banyak tiada terhitung akan jumlah dan banyaknya. Sampai saat detik hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kepada kita kesehatan, kelapangan dan kekuatan. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, duduk kumpul bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ternilai ibadah kita yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, tak terasa waktu berputar berjalan di tengah kita. Sekarang kita sudah berada di tanggal 23 Februari bertepatan dengan 23 Sya'ban. Sya'ban tinggal menghitung hari. Kita akan dapatkan satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Yang kemuliaan itu tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Kecuali umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita sampai kepada waktu itu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kepada waktu yang Allah akan berikan kehormatan, kemuliaan dan keagungan kepada kita. Karena terus terang saudara-saudara hadirin rahimakumullah, begitu Nabi Allah Musa alaihissalam dapat bocoran dari malaikat Jibril. Ini kita cerita Musa dulu dah. Bocoran apa Pak? Bocoran informasi. Satu Jibril yang ngasih. Lalu Nabi Allah Musa tanya kepada
Jibril, ya Jibril. Apa tentang yang akan Allah beritakan kepadaku? Dijawab oleh Jibril, nanti akan ada satu waktu yang tidak pernah Allah akan berikan kepada umat Nabi yang lain, kecuali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabinya belum ada, apalagi umatnya. Tapi Jibril udah dikasih tahu informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apa yang Allah akan berikan kepadanya? Wa kullu hasanatin mudha'afah. Yang kalau nanti dia lakukan kebajikan dan kebaikan, Allah lipat gandakan itu pahala. Enggak. Bengong, Pak. Apa iya seperti itu? Sebab saya jadi nabi, jadi rasul, satu kebaikan saya dibalas dengan satu. Walaupun panjang umur umat Nabi Musa, tapi tidak seperti kayak kita. Beda kita, Pak. Biar umur kita barangkali paling tinggi ngetopnya injak gas 100. Itu pun juga udah jarang, Pak. Betul-betul. Paling mantengnya 80. Ma Berti udah makan berak tidur di situ. Bayang itu. Tapi Allah akan lipat gandakan itu pahala likulli hasanatin mudha'afah. Setiap kebaikan kebajikan yang dilakukan oleh umatnya, Allah lipat gandakan. Siapa orang sih Pak dapat bonus yang semacam ini nggak kepengen? Orang-orang sekarang kan lagi pada kejar yang namanya bonus berlipat ganda. Apalagi mau menghadapi Ramadan kayak macam begini. Orang ngejar diskon. Ini bonus yang besar dari Allah. Wa kul walikuli sayiatin, dan setiap kejelekan dan dosa. Yastaghfirunahu, mereka memohon ampun kepada Allah sebanyak dosa apapun yang dia lakukan. Selagi dia tidak dualisme kepada Allah, Allah akan ampuni salah dan dosa. Nangis Nabi Allah Musa alaihis. Bu, ngomongnya gantian. Saya cuma sebentaran nih. Akhirnya Nabi Allah Musa doa di hadapan Allah, depan malaikat Jibril. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, lau atala umri latabitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau panjangkan umurku sampai nanti Nabi yang bernamanya Muhammad akhir zaman itu lahir, walaupun saya Nabi, saya Rasul, saya gak bakal gengsi akan jadi umatnya. Mantep, Pak. Ini namanya pemimpin yang menghargai calon pemimpin. Jangan jadi pemimpin, udah selesai mimpin, masih ngacak-ngacak yang mimpin. Nabi Musa lagi. Udah jadi omongin. Ya kan setiap era fasilitas yang berbeda. Karena baginda Rasul Nabi akhir zaman fasilitas yang luar biasa. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Makanya kita bersyukur jadi umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Coba andaikan kita jadi umatnya Nabi Allah Musa yang umur 400 tahun, kebaikan kita cuma sekali, berbuat baik dia diponten satu, dia dipontennya satu, nunggu panjang umur, Pak, kan pegel. Pegel kagak? Pegel. Panjangnya doang, lamanya doang hidup, tapi kontenan balasannya ya segitu. Iya, kalau kita hidup panjang umur, kebetulan catatan kita, nasib kita bagus jadi orang kaya. Lah kalau 400 tahun jadi orang melarat kan nyungsep kita. Makanya kita mau kalau doa minta umur jangan yang panjang-panjang, yang penting berkah. Insya
Umur yang berkah yang bagaimana Pak? Yang kita merasakan hidup di alam dunia ini nggak merasa berat, nggak merasa susah. Sebab banyak orang sekarang hidup panjang umur tapi hidup kayaknya susah sama berat banget. Belum sakit udah ribut kepusingan. Belum pusing udah ribut kesakitan. Jadi hidup kayaknya penuh dengan penderitaan. Orang berkah Pak, jangankan yang namanya enak, yang nggak enak dia rasa enak. Ini kan kayak model kita nih, alhamdulillah bisa kumpul di sini kan perjuangan Pak, berat ini. Berat nggak perjuangannya? Oh berat, dan dikira orang ngumpul duduk di masjid gampang. Makanya kalau pernah ada orang tanya sama saya, Pak, setan yang paling banyak tempatnya di mana? Saya jawab di masjid. Di masjid Pak, iya. Bukan di tempat maksiat. Di tempat maksiat setan udah nggak ada, sebab mereka udah jadi setan semua. Coba kalau orang di masjid, nggak ada orang yang di masjid kuat lama-lama. Jangankan ya saudara-saudara hadirin rahimakumullah, yang jauh dari masjid, yang dekat sama masjid aja kadang-kadang pura-pura budek. Di sono Pak. Di sini alhamdulillah. Bu. Ini kalau subuh kata DKM, luber keluar-luar nggak ada yang masuk. Ini perjuangan berat, makanya kita melangkah kayak model begini. Saya pun kalau hitung-hitungan Pak, mana dari pagi udah ayang-ayangan nih, terus terang aja. Dari pagi kita ayang-ayangan. Tahu ayang-ayangan? Ayab-ayaban. Udah muter sono, muter sini. Kalau bukan yang namanya kekuatan iman Allah datang Pak. Lah, ngapain sudah datang kemari dijemput? Enggak, DP belum. Maaf. Coba bayangin tuh Pak, tuh urusannya. Tapi karena dorongan kekuatan iman Pak, kumpul ini kita bisa bersyukur. Silaturahmi, duduk silaturahminya aja. Jangankan kita niat ngaji. Kumpul duduk silaturahmi begini saja. Allah sudah berikan 2 bonus. Man arada ayat sutarizqa wa yutawila umrah falyasur rahimah. Orang yang kepengen panjang umur, hidupnya berkah, hidupnya enak. Kemudian Allah berikan keberkahan rizkinya, maka rajin-rajin kumpul silaturahmi. Kita kan silaturahmi paling-paling mau puasa, mau lebaran. Penyakit kita cuma begitu. Ini mau lebaran baru kumpul, mau puasa baru datang. Agak puasa, kagak lebaran, kagak ada yang mau datang. Allah udah berikan janji kata Nabi. Ayat sutar rizqa wa yutawila umrah. Allah lapangkan rizkinya. Barangkali kalau kita bilang, Pak kok saya kagak enggak lapang-lapang rizki. Rizki yang lapang bukan yang banyak. Banyak orang dapat rizki, banyak orang dapat pemberian, tapi berapa banyak pun ia akan mengalami kesulitan. Maka orang yang lapang rizkinya, yang Allah berikan sedikit barangkali hitungannya, tapi berlimpah ruah ketenangannya. Makanya ibu pilih dah bu, tinggal pilih mau jadi orang kaya apa mau jadi orang senang. Susah. Pak mau jadi orang kaya apa mau jadi orang senang? Senang dulu Pak. Orang kaya belum tentu senang, tapi kalau orang senang, udah pasti kaya. Siapa yang senang Pak? Kita nih yang senang. Orang kaya hari gini aja macet-macetan. Saat dia lewat tol Pak, di tol aja masih macet. Itu wajahnya saya liatin tadi pas mau maghrib, saya masih ada di tol, di rest area. Saya ketawa ngeliat orang, wajahnya udah gak ada yang enak. Kan dia cari kesenangan, ada yang habis nih kan karena mau bulan puasa, mau Ramadan, habis-habisan ini adalah minggu terakhir. Oh, ada yang ke taman safari pulang masih macet mau di puncak. Udah duit habis, tenaga juga habis, pikiran banyak, pulang bisa sakit. Senang kagak dapet, yang ada adalah apa? Pusing. Coba kita nggak kemana-mana, duduk di masjid kelihatannya happy aja loh.
Ya emang bukan masalah ukuran gak punya duit, enggak. Apa yang punya duit? Kenapa dia jalan-jalan? Karena mereka cari kesenangan. Kita kan yang namanya nggak cari kesenangan, duduk di masjid, cuman modalnya duduk. Allah kasih bonus lagi. Apa? Walikulli khutwatin maghfiratun minallah. Setiap langkah kita datang mau ngaji, Allah udah berikan ampunan dosa kita. Alhamdulillah. Percaya nggak? Woi, percaya kagak? Ya kalau nggak percaya mati dah. Gampang aja saya. Satu. Yang kedua, wal malaikatu yafta'u janahaihi yastaghfiruna ilallah. Begitu kita duduk di tempat ini dugaan tujuan mau beribadah, tujuannya nuntut ilmu, mendapat yang namanya pengetahuan, menguatkan iman, ingat kepada Allah, langsung malaikat membukakan kedua pintu sayapnya dan malaikat yang memohonkan ampunan dosa kita kepada Allah. Makanya saking enaknya tenang di masjid, nggak berasa tahu-tahu ngelentuk. Saking apa aja tuh? Saking enak. Ada orang bilang, Pak, saya di masjid kagak pinter-pinter. Bukan tujuan ke masjid pengen jadi orang pinter, pengen jadi orang bener. Orang pinter Pak di dunia ini udah banyak, tapi yang bener yang susah. Dunia ini nggak bakal kacau balau, hingar-bingar dengan aneka ragam peristiwa dan kejadian kalau manusianya itu pada benar semua. Kan yang susah nyari orang pintar apa nyari orang benar? Nyari orang pintar apa nyari orang benar? Nyari orang benar, Pak. Kita ini kemarin pengen ngapain? Pengen belajar jadi orang benar. Kalau udah jadi orang benar kan benar-benar orang, Pak. Yang dikatakan benar-benar orang yang bagaimana? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi wa Pertama, bagaimana kita punya kuat iman. Ini iman kita kan kadang-kadang cuma lagi di masjid doang begini. Kadang-kadang cakep banget imam kita. Ini imannya kalau begini, nomor 1. Keluar aja dari masjid, waduh, mulai dah oleng. Apalagi ntar bulan Ramadan nih, pas mau di penghujung Ramadan pertandingan bola lagi. Jadwal udah merentek di mana-mana tuh. Waduh, mana kita nih kualifikasi lawan yang paling menentukan Australia dengan apa ya? Pas giliran Bahrain, pas mau terawih lagi terawih. Kira-kira gimana tuh urusan? Terawih dulu apa ke nonton bola dulu? Ya sekarang makan bulan puasa ngomongin terawih. Giliran udah waktunya ya saya kagak tahu aja. Tanpa ada bola juga yang udah tanggal 12 ke atas, uring-uringan semua. Apa dibilang? Pak, sholat terawih makan sunnah. Tuh. Ada alasan. Kita aja nih Pak, tanpa ada bola terus serang aja. Apalagi yang masuk kualifikasi Piala Dunia Indonesia. Bodoh Pak. Yang namanya Ramadan semangat tarawih cuma malam pertama doang. Coba nih malam pertama, ini penuh. Penuh kagak? Luber kagak? Di luar ada sap nggak? Wah, panitia pusing, DKM mikirin. Waduh, tahun depan gimana aja? Itu paling kuat juga seminggu. Lewat seminggu ganti imam yang tuaan. Mulai dari ibu-ibu yang di belakang teriak. Apa ibu bilang? Tahun kemarin gara-gara dia jadi imam, kolak kagak kemakan. Asinan sampai basi. Yang sebelah Noel, lu sih sembahyang di sini. Gue bilang juga apa, no, anak gua kemarin sembahyang di musola belah sono. Cepet. Gua udah pulang, sinetron masih ada, dia nonton lagi dari tanya. Waduh. Tuh, provokator tuh Pak. Temannya bilang, besok kita sembahyang di sono yuk. Rupanya pas lagi anaknya sholat di sono, sembahyang di musola itu, ustadz yang biasa ceramah nggak datang, sakit. Cepet di sono sembahyang musola 8 rakaat, cuman ada ceramah. Begitu Pak Adin rahimakumullah, giliran dia pindah ke sono,
Ustadznya datang dua-duanya. Mana sab paling depan lagi. Pulang terawih jam 11. Begitu pas udah keluar dari musola baru aja ngelangkah teriak keluar. Aduh, kita kejebak. Coba, sholat dia bilang dijebak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini kan tantangan Pak, tantangan hadapan. Maka bagaimana kita mempertahankan ini? Wala yasbiru illal bi istiqamah. Wal istiqamatu bis sabri. Orang yang namanya mau istiqamah, kondisi iman kita stabil, harus didasarkan dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita sabar dalam menghadapi hidup. Amin. Insya. Makanya tema kita malam hari ini meningkatkan kualitas ibadah dalam Ramadan. Ramadan itu latihan, Pak. Makanya Allah bilang, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adalah waktu bulan training bagaimana kita kewujudkan jiwa kita jadi orang yang takwa. Bagaimana kita menjadi insan paripurna. Allah yang namanya tempat kita biar kita jadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang gagah pangkatnya tinggi, jabatannya luar biasa, hartanya masya Allah luar biasa, hartanya masya Allah banyak yang nggak terlimpah, nggak terhitung banyaknya. Tapi orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling Ingat nih, cuman mau nyuruh ke sini nih berat, pakai training dulu. Tiap tahun di training kagak bener-bener kita. Mudah-mudahan besok ketemu Ramadan kita bisa perbaiki. Amin. Insya. Sebabnya kan belum tentu Pak, tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Ini juga belum ketemu, bikin persiapan. Minta sama Allah biar ketemu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab yang udah kami lalui. Bulan Sya'bannya akan berakhir. Sampaikan kami ya Allah semua yang ada di masjid ini dan seluruh masyarakat muslim yang ada di wilayah ini sampai kepada bulan Ramadan. Insya. Kenapa Pak tadi? Walikulli hasanatin mudha'afah. Allah akan lipat gandakan kebaikan kita di bulan Ramadan. Walikulli sayyi'atin, dan setiap salah dan dosa yang kita mohonkan ampunan kepada Allah, malam yusyrik billah, selagi kita tidak dualisme kepada Allah. Sebanyak dosa apapun urusan kita kepada Allah, asalkan kita minta ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni salah dan dosa kita. Makanya bulan Ramadan banyak-banyak baca banyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Misalnya terawih itu biasa kita baca, jangan lagi terawih doang Pak. Jangan lagi terawih doang Bu. Ini kadang-kadang kita buat terbalik, bulan Ramadan yang gak pernah lari pagi pada lari pagi. Coba ada bulan Ramadan, pada rame nggak tuh ibu-ibu pada senam di sono Pak Bu, di Amerika. Yang pantaskan begitu bulan Ramadan, saat yang namanya kita dekatkan diri kepada Allah. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Sebab Ramadan ini kultur budaya sudah terbiasa bagi umat-umat yang sebelumnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah telah wajibkan pada umat-umat sebelum kamu. Rasul itu walaupun saat itu baru jadi nabi, baru jadi rasul, belum yang namanya umat Islam banyak masih menghadapi tantangan di kota Mekah. Saat Rasul Pak datang bulan Ramadan, begitu datang Ramadan, Nabi apa? Nabi tahannus di Gua Hira. Kenapa Pak Nabi tahanus? Karena sudah terjadi kebocoran moral, kerusakan akhlak, kerusakan akidah, kehancuran daripada perilaku umat manusia.
Nabi nangis setiap bulan Ramadan. Kita malah bulan Ramadan pada bikin dosa. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Makanya kita berpikir nih kesempatan. Mudah-mudahan besok kita ketemu panjang umur, ketemu Ramadan. Yang pertama, jadikan Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Pak, Bu, hidup ini memang real, tapi misteri. Ada 3 yang misteri dalam hidup. Boleh ingat-ingat. 1, rezeki. Rezeki itu misteri. Orang boleh mencari, tapi kalau Allah belum tentukan dapat kagak? Enggak. Itu rezeki. Ada orang yang gak pakai dia cari, lalalah, kalau Allah mau kasih datang sendiri. Benar apa betul? Iya Pak, iya. Ukuran target kita nih bakal begono, bakal begini, hitungan kita. Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau matematikanya Allah, 1 tambah 1 bukan 2. Bisa barangkali berapa? 1 tambah 1 bisa 1111. Manusia kan cuma ngelihat yang realnya doang. Makanya baca dalam surat Al-Baqarah. Tanda orang yang pertama beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita yakin dulu, percaya dulu dengan apa-apa yang gaib, yang di luar indera manusia. Ada sorga, ada neraka, ada hisab, ada manusia bakal dibangkitkan dari kuburnya. Ada manusia nanti akan menghadapi yang namanya pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Itu kan di luar logika akal nalar manusia, akal kita. Itu dulu kita percaya. Kalau orang kalau belum percaya ada surga, ada neraka, ngapain sih kita mau sholat? Kalau orang yang namanya kagak belum percaya, belum yakin, belum percaya dengan adanya siksa kubur, dengan yang namanya pertanyaan malaikat, dengan adanya nanti yaumal ba'si, manusia bakal dibangkitkan dari kuburnya dan orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Akhirnya apa yang terjadi? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Salat marajin, maksiat kagak berhenti, salat maghrib getol, judi judulnya juga hobi. Tahu judul? Jadi online. Ngadu ayam hobi. Makanya nggak usah kaget Pak. Koruptor yang ditangkepin sama KPK itu baru sebagian, belum ada 1/10-nya. Tuh kalau lagi masuk di penjara, saya kalau ngisi di penjara koruptor, saya ketawa nggak koruptor. Kayak orang bener banget kalah Ustadz Pak, bener. Kalau di penjara megang tasbih, saya ketawa juga nggak jadi Ustadz, nggak gitu-gitu banget kali. Ya harapan saya sih mudah-mudahan aja dia taubat, dia sadar. Ya. Itu kan lagi di penjara kayak orang banget bener Pak. Ya Allah Rabbi. Apa ada hasilnya? Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, orang yang melakukan kebajikan dan kebaikan, tapi kalau dia mengistibahkan, dia campurkan dengan barang yang haram, apa yang akan terjadi? Maka akan tidak pernah ada nilai positif dari apa yang dia lakukan walaupun kebaikan. Sebab apa? Yang namanya yang barang yang haram tetap kembali bercampur apapun akan menjadi haram. La yaslukul khairu bisyarr, tidak akanlah menjadi baik dengan barang yang buruk. Ingat ini. Ini kadang-kadang kan kita maaf ya Pak, maaf saya ngomong jujur. Orang karena ngelihat cuman gambaran, cuman ngelihat yang namanya bayangan, cuman ngelihat lagi lukisan, cuman ngelihat lagi objeknya saja. Dia pikir cuman sekedar hitungan dan angkanya saja. Bukan hitungan angka dan banyaknya, yang penting kualitas. Maka betul Pak, karena kadang-kadang kita salah kaprah. Sekarang betul kata Nabi. No, lihat contohnya, masajidukum amiratun wa hiya kharabun anil huda. Contohnya mana Pak? Tuh, Masjid Al-Jabar. Bangun masjid umatnya kagak, akhirnya tuh masjid cuma jadi buat tontonan.
Betul-betul. Ada nggak masyarakatnya di sekitar? Nggak ada. Akhirnya tuh masjid cuma apa? Tempat wisata. Kesinggung saya ngomong begini. Makanya jangan sampai ini masjid di kampung kita kelak nanti jadi masjid tempat wisata. Yang perlu dibangun masyarakatnya dulu. Ini prediksi Rasul. La yabqal Islam illa ismu. Pertama kata Nabi nanti akan terjadi 5 perkara. Yang pertama adalah Islam tidak cuma yang ada cuma namanya doang. Kita dari Indonesia punya perhatian kepada saudara kita yang di Palestina. Yang kita lihat Islamnya, alhamdulillah. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, ini periode ketiga. Padahal Pak kalau melihat Palestina di sekitarnya itu kan orang Arab semua Pak. Iya Pak ya? Mesir. Arab enggak? Banyak orang Islam? Banyak. Libanon banyak enggak Islam? Banyak. Syria banyak enggak Islam? Banyak, itu Muslim. Kemudian lagi kita naik lagi ke atasnya. Kemana? Ke Maroko banyak nggak Muslim? Banyak. Lihat lagi kita Uni Emirat Arab banyak nggak? Banyak. Lihat lagi yang namanya Saudi Arabia banyak nggak? Apa kita biarkan kita tega saudara kita dibantai, dibunuh, mau diusir? Bahkan sekarang kampung mereka akan dibeli oleh Trump. Mau dipindahkan begitu saja. Saya bilang, ya Allah Pak, sebenarnya lawan Israel makin kecil Pak. Sekitarnya mereka udah dikepung sama orang-orang Islam. Kalau mau dihabisin sedetik, cuman satu sekarang yang berani teriak dan berani berbuat, Iran dan Yaman. Makanya mudah-mudahan insya Allah perhatian kita yang dari jauh, Allah akan berikan balasan kepada kita. Dan kita doakan saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Karena kita merasakan menjadi bangsa yang dijajah. Kita merasakan jadi bangsa yang diinjak-injak. Kita merasakan jadi bangsa yang terhimpit 3,5 abad dengan 3 periode masa penjajahan yang dialami oleh orang-orang tua kita. Makanya beda Indonesia, beda Malaysia. Beda Indonesia, beda Malaysia. Orang Malaysia Pak, biar kata orang Melayu, mentalnya mental tempe. Kita hidup di negeri Indonesia, tanah-tanah milik kita. Tapi orang Malaysia, tanahnya punya siapa? Punya raja. Jangan salah tuh. Karena dia hidup berdasarkan kerajaan. Dan raja-raja di Indonesia beda dengan raja-raja di Melayu. Di Malaysia, di Malaka. Raja-raja di Malaka mereka lebih senang memperjualbelikan rakyatnya asalkan keluarganya aman. Makanya lihat sekarang Malaysia. Lihat di Malaysia Pak. Ada 3 suku besar. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Tambah satu lagi, Bangladesh. Makanya alhamdulillah pemerintah kita sekarang tegas. Jangan sampai Indonesia seperti kayak Malaysia. Jangan sampai Indonesia kayak Singapura. Alhamdulillah Pak Prabowo sudah tegas sekarang Pak. Sama Singapura tegas, sama Malaysia tegas. Lah Pak, kemarin kok kita diam aja. Ada TKI kita yang ditembak, ada warga negara Indonesia ditembak mati. Kalau kita mau terpancing secara emosi Pak, kecil. Tapi sekarang dengan gak usah boleh dia bunuh warga kita. Tapi dia akan sebentar lagi Malaysia dan Singapura mati terseksil. Kenapa? Karena pemerintah sudah mengatur yang namanya untuk yang namanya penghematan energi digunakan buat bangsa sendiri. Pemerintah sudah menyetop tidak boleh ada lagi ekspor gas dan minyak. Singapura sekarang Pak, listriknya ya padam gantian. Dia punya gas dari mana? Indonesia. Sekarang jangan macem-macem. Kita kemarin-kemarin presiden kita, pemimpin kita pada sontoloyo semua.
Betul-betul? Iya Pak ya. Sampai laut dibikin sertifikat. Untung aja terungkap. Kalau kagak tersikat kita. Iya Pak ya. Lah kan periode dia ono yang bikin laut dibikin sertifikat. Lama-lama langit dibikin sertifikat. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Akhirnya kan terungkap. Itu baru yang ada di Tangerang sama di yang namanya di Bekasi. Kan juga ada Bekasi kan? Berapa ratus hektar, bukan sedikit Pak. Belum lagi yang di Sidoarjo. Belum lagi kita lihat yang di Riau. Ya Allah ya Rabbi, sampai kita urut dada. Tapi alhamdulillah Allah kasih buka terungkap berkat siapa? Berkat doanya kita. Yang kita sarjin baca tuh askilil zalimina bidzalimin. Ya Allah, orang-orang yang zalim sibukkan dengan kezaliman mereka. Allah akan ungkap, bisa buktinya terungkap sendiri. Baru satu nih, ini baru satu nih. Puyeng kepalanya dia. Biarin aja. Saya mau ketawa aja, makanya saya bilang tenang. Makanya ini dibutuhkan. Sekarang kita ada Ramadan melatih kesabaran biar punya kualitas. Insya mana Pak sabarnya? Ya Allah, kita ibu bapak dan rahimakumullah, orang itu kalau bawa ukuran kita yang namanya nahan lapar emang udah tulisan susah. Nahan lapar emang udah tulisan susah, udah biasa. Tapi dilatih lagi selama 1 bulan, bagaimana kita bisa sabar? Kalau belum waktunya bedug, belum waktunya maghrib, biar ada makanan enak kita embat nggak? Kita embat nggak? Makanya kan puasa ada pembatasan. Min yang namanya tulu'il ghurubi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Andai Pak makanan ada, kita udah lapar, matahari belum terbenam, matahari belum kelihatan, apa boleh kita berbuka? Cuman ada 3 kelompok yang boleh berbuka. Siapa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang sakit, yang nggak mungkin dia harus melanjutkan puasa dan nggak mungkin dia bisa berpuasa. Kalau dia puasa barangkali, Islam kan masih ada pengecualian, nggak ada pemaksaan. Kalau orang itu sakit, oh boleh Pak, boleh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen bebas puasa, besok Ramadan minta sakit. Mau kagak? Woi, mau kagak? Enakan sehat, enakan sakit. Enakan sehat, enakan sakit. Makanya Ramadan itu membangun kesehatan. As-saumu syiah. Puasa itu buat membangun kesehatan. Mana kesehatan? Coba perut kita kan bekerja ibu dan bapak selama 24 jam. Di luar Ramadan. Melek mata udah gegar. Siangan dikit kita sarapan. Ntar siang kita makan. Sampai malam juga bangun apa? Kita mindo. Para Betawi bilang, tahu mindo? Apaan? Makan malam. Ini perut kerja terus kan. Begitu datang Ramadan, stop. Makanya nggak usah kaget. Sekarang banyak orang punya penyakit apa? Lambung. Lambung kalau udah datang, langsung ngap. Kenapa Pak lambung datang? Karena kerja terus usus besar kita. Nggak berhenti-berhenti. Maka sumu tasihu kata Nabi. Kalau kamu pengen sehat, banyak-banyak dan rajin-rajin puasa. Mana sehatnya Pak? Kita mengistirahatkan di mesin kita. Apalagi bapak-bapak yang udah ibu-ibu yang udah pada akhir nih. Onderdil kita kan dipakai udah 40 tahun Bu. Mobil kalau udah 40 tahun ya Allah bautnya udah pada kendor. Kemudian lagi dia punya pakingnya juga udah pada meleleh. Apalagi kalau motor udah 40 tahun ring sehernya udah megar, tabung oli juga bocor.
Aduh. Sekarang kan baru pada berasa nih. Berasa gak? Berasa duduk dikit kesemutan. Nih ngelaman dikit ngajinya aja tuh ben kuat nih. Nih tumben ini kuat. Biasanya kalau di masjid kan kita udah ngelonjor sono. Ibu-ibu aja begitu atau pengajian. Saya kalau masuk pengajian ibu-ibu suka ketawa Pak. Semangat ngaji luar biasa. Baru duduk aja udah 13 kali ngegeser. Gua seragasek. Maka lihat karpet. Duh, cepet banget pada tenggelamnya. Tunggu aja nih karpet mahalan dikit. Coba kalau karpet murahan pada botak Pak. Makanya saya bilang orang nggak ada yang betah di masjid. Padahal masjid sama rumah kita enakan mana? Enakan masjid. Tapi kalau di masjid kayaknya berat banget. Pinggang sakit. Ntar mata kunang-kunang. Pala pusing. Badan deg-degan. Apa sebabnya? Satu. Karena kita udah kebanyakan bekerja. Dan diisi pergerakan kita. Diwarnai dengan apa? Yang namanya pergerakan kebaikan dengan kejahatan dan kemaksiatan. Kontradiktif. Coba kalau kita ngeliat nih buka HP Pak. Pak. Bu, nih kita buka HP nih, nonton film sama baca Quran, kira-kira tuh mata kuatan mana? Nih nonton YouTube, main TikTok tuh nenek-nenek kan sekarang udah jago banget main TikTok. Kalau orang ngasih kagak begitu dah, dia ibu-ibu waduh, ibu orang sono. Itu kalau namanya main TikTok udah hebat banget tuh. Main pencet sono pencet sini, lihat sono lihat sini. Wah nonton TikTok kuat. Coba kalau baca Quran 5 menit tuh mata udah diganjel sama korek. Ngantuk kagak? Bapak-bapak kalau yang namanya Pak maaf baca Quran sama mancing kuatan mana? Ini kalau mancing tuh dia pelototin tuh dia liatin tuh kuat banget. Giliran baca Quran ada yang melotot begitu. Bergeledeng. Berat Pak. Al-jannatu bil makari wan nar bi muhaibis syahwat. Yang namanya surga dengan yang namanya bil makari tantangan. Makanya kontradiktif. Makanya begitu datang Ramadan yuk. Apa? Bangun kesehatan. Kalau udah jiwanya sehat, fisiknya sehat, badannya sehat. Supaya apa? Jangan terkontaminasi dengan penyakit zahiriyah. Yang paling khawatir terkontaminasi dengan penyakit batin. Timbul diri kita ya rasa apa? Dengki. Hati rasa apa? Hasud. Timbul pengen dipamer, dipuji. Makanya terserang salah satu bentuk ibadah yang tidak bisa dipamerin puasa. Sholat kelihatan orang nggak? Kelihatan. Wah, bacaan juga dibacain seenak-enak. Allahu Akbar. Supaya apa? Biar dibilang khusyuk. Biar dibilang soleh. Coba kalau giliran sodakoh mah, disebutin pergi haji, pergi umroh, yang nganter juga banyak ketahuan. Yang pergi umroh 1, pergi haji 1, yang nganter 2 RT. Satu ibadah yang gak bisa dipamerin puasa. Mau pamer apa kita? Coba lagi puasa, mangap tengari. Yang ada bau semua mau pamerin bau. Makanya dibilang wasaumu li wa ana adzibi. Puasa itu bukan buat orang yang kau perlihatkan, tapi puasa buat aku langsung yang Allah akan berikan pahala. Kalau sholat masih kau bisa perlihatkan, haji masih kau bisa perlihatkan, sodako masih kau bisa perlihatkan. Tapi kalau puasa apa yang kau perlu pamerkan? Orang pada teler lemes semua. Ya pagi-pagi habis sahur masih segar. Coba lihat ntar habis zuhur, udah kayak ikan bontok tuh mata. Nyender mangat. Ini masjidnya kalau bulan Ramadan setengah hari penuh kagak? Numpang ngegeletak. Udah kayak mujahidin Afghanistan.
Saya ketawa ya, Masya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan insya Allah besok kita robah. Amin. Insya. Makanya latihan dalam bulan Ramadan, tingkatkan kualitas dengan apa tadi? Yang namanya kita bisa memiliki kesabaran. Yang kedua, istiqomah, konsisten. Di mana Pak konsisten kita puasa, yang nilai Allah, yang ngelihat Allah. Boleh kita berpura-pura puasa. Ada orang, nggak ada orang, kan yang ngonten Allah. Orang tanya, puasa nggak? Puasa saya. Lemes, dimeles-mesin. Padahal orang kagak ada. Masuk Pak ke kamar, ada kulkas. Dia embat air, blok, mantep. Ada orang baru kelihatannya lemes. Lalu bagaimana mau yang namanya mau konsisten? Begitu Ramadan diajarkan kita punya jiwa yang konsisten. Jiwa istiqomah. Dengan melalui apa? Illam takun tara fa innahu yara. Walaupun kau tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kita. Ini disiplin. Ini kalau ada kayak macam begini, bangsa bisa akan makmur, negara akan maju, betul? Betul? Kadang-kadang kan kita, mental kita nih Pak, terus terang, ada atasan doang, ada pengawasan, kita benar, nggak ada pengawasan, kita nyublak. Padahal orang udah pada teriak-teriak. Sebab jauh kita yakin, ilam takun tara fa innahu yara. Walaupun kita nggak bisa ngelihat Allah, Allah lihat kita nggak? Allah lihat kita nggak? Allah tahu kita nggak? Kan kita baca wa in tubdu ma fi au tukhfuhu yuhasibkum. Semuanya dihisab, diaudit oleh Allah. Ya Allah, ya Rabb, ngeri. Makanya kalau itu ada dalam diri kita, nih ada pada dalam jiwa kita. Makanya presiden ngajarin tuh pejabat-pejabat disuruh retreat, bahasa kerennya mah. Mending juga digembleng suruh ngaji tuh. Tuh calon pejabat, calon bupati, calon wali kota, calon menteri masukin kemana ke lubang kubur. Coba bikin ke lubang kubur satu, nggak usah lama-lama dan nggak usah seminggu. 3 jam aja coba. Baru dia mikir. Saya kalau jadi presiden saya bikin program begitu. Calon pejabat yang mau calon menteri, calon wali kota, calon gubernur, calon bupati yang udah dilantik, kita retreatnya lah luar biasa, nggak usah lama, nggak usah pakai seminggu, hemat anggaran, kita bikin kayak kuburan, nggak usah kasih AC, nggak usah kasih apa, masukin, coba nggak usah lama-lama, 3 jam aja, baru dia mikir, sebab apa? Tuh ntar kan kita bakal ke situ tuh, bakal kemana kita? Ke kuburan Pak. No, rumah kita yang abadi. Masuk tuh di situ, mana keluarga kita, mana harta kita. Siapa yang akan melihat kita? Allah yang akan melihat kita. Jasa kita habis semua apa yang kita bawa. Makanya kan tadi saya bilang, yang kita butuhkan adalah orang yang benar, bukan orang yang pintar. Benar dilatih dari ibadah. Islam itu melatih buat orang benar melalui apa? Salat melatih manusia punya daya ingat kepada Allah. Puasa melatih manusia memiliki kesabaran, jiwa yang tangguh dan istiqomah. Puasa memantapkan jalan manusia untuk apa? Menuju pintu sukses, sehat dunia dan sehat Ya Allah, sayang waktu juga yang memisahkan kita. Next time see you again. Ini baru 3 poin, lain waktu kita ketemu lagi. Insya. Ada yang tanya, Pak, kapan Ramadan? Kapan puasa? Puasa itu 1 Ramadan. Yang mau ditanya kapan 1 Ramadan. Seringkali terjadi ikhtilaf di tengah-tengah kita. 2 ormas besar memiliki ibu bapak ada cara yang berbeda. NU dengan cara wujudu ru'yatul hilal. Wujudu ru'yatul hilal. Adanya melihat hilal subutul ru'yah. Hilalnya tuh pas. Dengan apa? Kasat mata, walaupun ada teknologi. Kalau Muhammadiyah melalui hisab, dan hisab ini juga zaman Rasul udah ada, bisa diprediksi. Ya, cuman ketentuan dia adalah
Bukan wujudu tamkinul hilal, adalah wujudul hilalul hakiki. Jadi hilal hakiki itu akan kelihatan, maka si hisab juga melihat tuh hilal. Apa bedanya? Lalu yang ketiga, pemerintah ambil kesimpulan. Sebab kita ini negara kepulauan. Berbedaan negara yang punya 2 waktu, 3 waktu cuma Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Nih kita nih sekarang nih Pak, maghrib di sini, di Sulawesi udah jam berapa? Udah beda 2 jam. Pindah lagi kita kemana? Ke Papua. Udah pindah lagi. Maka saya bilang, saya bulan Ramadan Pak, terbang dari sini ke Papua. Berangkat jam 1 sampai Papua jam 5. Perjalanan ditambah lagi dengan perbedaan waktu. Yang berangkat jam 1, nyampe sono jam 5 Pak. Sering banget saya bilang, senang banget saya begitu Pak. Makanya besok kalau mau cepat puasa, mau berbuka, ya begitu pas jam 1 pergi ke Papua. Biar cepet tuh. Ini jam 1 pergi ke Papua. Entar malam nih, malam sahur. Kan kita sono terawih duluan tuh. Kita masih baru jam berapa? Baru jam 12. Jam 12. Kita balik kemari Pak. Masih bagian subuh. Nah kita lihat begitu gambarannya. Kadang-kadang kita berpikir, Pak, di Mekah puasa nggak sama kok di Indonesia. Mas, Islam tuh ngajarin waktu aja juga kan, jangan ngelihat tempatnya, tapi perputaran waktu. Perputaran waktu kita pakai apa? Dengan hilal, pakai bulan yang dilihat tuh, ru'yatul hilal. Hilalnya yang kita lihat. Dari mana perhitungannya bulan? Jangan kita model kayak orang Nasrani, Kristen. Orang Kristen makan tanggalannya tanggalan buatan Paulus. Makanya waktu dia mah pasti. Coba kita hari raya Idul Fitri tahun kemarin sama hari raya besok Idul Fitri sama nggak? Beda. Kalau dia memantang aja udah 25 Desember lahirnya anak Tuhan. Nah, Tuhan punya anak. Karena Tuhan udah gede kawin. Nah, Tuhan punya mertua. Nah kita nanya, kok Tuhan kawin kita kagak diundang? Ya kan logika kita begitu bertanya. Dia bilang, makanya ada perdebatan orang Kristen Muslim kan suka kita lihat tuh Pak di sosial media dan di YouTube ada orang tanya, Yesus siapa? Tuhan. Lalu bapaknya Yesus siapa? Ya Allah. Lalu Yesus siapanya? Anaknya. Allah siapa? Tuhan. Lalu Yesus siapa? Tuhan lagi. Ditanya, sekarang Tuhan Allah sama Yesus, yang bikin bumi siapa? Allah. Yang bikin langit siapa? Allah. Yesus ngapain? Bikin juga. Kalau gitu Tuhan patungan. Ya maaf, jangan kesinggung. Kita mau ngomong seturu-turu kita nih Pak. Makanya Islam doang yang paling logika. Lam yalid walam yakul lahu. Kan logis tuh Pak. Logis nggak? Logis. Masuk diterima oleh akal. Nah sekarang kan saya kasih contoh dah. Bus 2 tingkat. Bus 2 tingkat nih, supirnya berapa? Coba kalau bus 2 tingkat, supirnya 2. Yang paling dulu kena panas, yang atas apa yang bawah? Yang atas kan. Begitu pas lampu merah panas duluan, supir yang atas bilang, Mat, sorry ya gue jalan duluan. Kacau kagak kira-kira? Woi, kacau kagak kira-kira? Kacau. Laukana alihatun ilallahi la fasadata. Kalau andaikan ada Tuhan lagi selain Allah, dunianya akan hancur berantakan. Logika kita juga begitu. Presiden kalau ada 2 di negara Indonesia, kacau kagak? Tetap nggak boleh ada matahari kembar. Matahari cuma 1. Nggak boleh ada matahari 2, matahari 1.
Jangan pakai main kembar-kembaran. Udah ngapa? Selesai, udah selesai. Lah kalau udah jadi imam pengen jangan jadi Bilal. Dia borong semua, dia Bilal juga. Dia imam juga. Nggak sekalian lu makmum juga dewek sekalian. Kacau banget. Udah jadi DKM, bendara masjid, penasehat masjid, dia imam juga, dia Bilal juga. Ya suruh aja dia bangun masjid sendiri, yang nempatin dia, besok dia mati, suruh sholatin sendiri. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah sambut Ramadan kita dengan baik. Amin. Sebab kata Nabi man fariha bidukuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Orang yang bahagia mau datangnya bulan Ramadan, Allah sudah akan hapuskan salah dan dosanya di hadapan Allah. Insya, kira-kira senang nggak masuk bulan Ramadan? Mending amat pikiran yang ada, saya tahu wajahnya. Pak, Ramadan belum datang, telur udah naik, kata ibu-ibu. Minyak naik, ya Bu ya, Bu. Bu, minyak naik kagak? Telur naik kagak? Susu naik kagak? Dia nggak mau jawab naik, tapi ada harganya. Ya biarinlah harga naik, yang penting ya kita bisa ketemu Ramadan. Orang puasa jangan buka kayak orang dendam. Buka itu cuma buat membatalkan puasa. Cukup dengan air putih, kan yang mau itu cuma nafsunya doang Pak, nafsu. Coba Ramadan, nafsu kita diuji betul-betul. Jam 3, jam 4 Ramadan, semua pinggir jalan pada dagang semua. Dagang gak? Apa yang gak laku bulan Ramadan? Kayak kucing digoreng juga laku tuh. Bener Pak. Saya ngeliatin semuanya enak bulan Ramadan. Betul-betul. Padahal kalau udah masuk air tenggorokan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birrahmatika ya arhamar. Ya Allah, jatuh tuh air putih, masuk lagi teh manis, tambah lagi ada air esnya, selesai semua. Yang gede apanya? Yang gede apanya? Begitu pas kita makan tuh bubur baru begini. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq. Yuk kita tutup baca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qul ya rahman wa qul ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma farij humumana wa humumana farjan ajila bi rahmatika ya arhamar. Allahumma asrah sudurana wa nawwir qulubana kama nawartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.